Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rekaman kelompok kita gagal diunduh, maka dari itu kita akan melaksanakan presentasi ulang. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ilham Esa Putra beserta rekan-rekan sekelompok saya ada Hilaliatul Fajriyah dan Mega Salsabila. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang penguatan karir berbasis 5G. Yang pertama ada di mohon share screen-nya dulu. Yang pertama dari Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Nura Amalia yang akan dijelaskan oleh Saudari Hilaliatul Fajriyah. Untuk Hilaliatul Fajriyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham Esa Putra sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil observasi ke Yayasan Pendidikan Pelatihan Nura Amalia. Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Nura Amalia berlokasi di daerah Jalan Ahmad Yani, nomor 1051, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Narasumber kami di sini adalah Irma Nuraini, MPD. Yayasan Nura Amalia berdiri sejak tahun 2017, menginduk 1 tahun dan akhirnya dilegalitas pada tahun 2018. Tujuan didirikan yayasan ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan membantu mereka yang ingin berkembang. Visi dari yayasan ini adalah menjadi lembaga yang mandiri, unggul, dan berprestasi. Misinya, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara profesional dan membangun program pemerintah. Yang kedua, mengadakan kegiatan pengabdian ke masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram. Yang ketiga, ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan peluang berwirausaha sehingga membantu pemerintah dalam mendorong dan menciptakan peluang kerja. Program di dalam Yayasan Nura Amalia ini ada 5 program. Yang pertama itu program kesetaraan paket A, B, dan C, setara dengan SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pelatihan kreasi hantaran. Yang ketiga, pelatihan tata rias wajah, tata rias pengantin, dan tata busana. Yang keempat, pelatihan komputer, dan yang terakhir, Taman Baca Masyarakat atau yang biasa disingkat TBM. Sistem perekrutan staf di Yayasan Nura Amalia ini, Bu Irma mengumumkan lewat pamflet iklan yang disebar melalui akun sosial media yayasan. Selain itu, Bu Irma juga meminta bantuan kepada RT, RW, lurah atau camat di sekitar untuk membantu. Hal yang diperhatikan dalam merekrut staf adalah pengalaman kerja, jam terbang, keahlian life skill, dan yang terpenting adalah mau belajar. Staf yang nantinya terpilih akan mengikuti pembinaan RPP Silabus yang akan dipimpin oleh narasumber untuk membina para staf dan tutor. Biasanya, pelatihan ini diselenggarakan setiap tahun. Sistem apresiasi di dalam Yayasan Nura Amalia biasanya Bu Irma menilai dari kinerja dan kepribadian yang baik. Bu Irma akan memberikan bonus berupa uang, memberikan hadiah materi, dan mengapresiasi dengan memuji kinerja staf tersebut. Sistem sanksi yang Bu Irma berikan biasanya tergantung pelanggaran yang dilakukan staf. Jika melakukan pelanggaran pertama dan itu masih bisa dimaklumi, maka Bu Irma hanya akan menegurnya. Namun jika terus mengulanginya, maka surat peringatan atau bisa disebut SP, SP1, SP2, dan SP yang ketiga akan dikeluarkan dari yayasan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Hilaliatul
Hilaliyatul Fajriyah. Selanjutnya ada hasil wawancara dari Lembaga Amil Zakat Nasional Panti Yatim Indonesia atau PYI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lajnas PYI berkantor pusat di Kota Bandung dan cabang di Jakarta dan Bekasi. Kami saat ini mengayomi langsung lebih dari 3.000 anak yatim duafa dalam 29 asrama, 4.000 anak luar asrama, dan kami masih terus berkembang. Adapun visi dari Lajnas PYI yaitu terwujudnya lembaga amil zakat nasional yang unggul, amanah, dan berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia berdasarkan pemberdayaan. Selanjutnya misi dari PYI, Lajnas PYI yang pertama mengorganisasi sumber daya dan melakukan pemberdayaan potensi umat untuk kesejahteraan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Yang kedua, mengoptimalisasi pengelolaan dana jizyah atau zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kemanusiaan sesuai syariat Islam dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, bersinergi membangun program pemberdayaan dan pendayagunaan dengan menguatkan jaringan filantropi nasional dan internasional. Selanjutnya ada program Lajnas PYI. Yang pertama ada kemandirian yatim dan duafa. Kedua ada yatim education. Ketiga ada dakwah. Keempat ada kemanusiaan. Kelima ekonomi. Dan terakhir yatim health. Lajnas PYI ini juga bermitra dengan kitabisa.com. Pengurusnya terdiri dari ibu, bapak asrama, dan pronovis. Terkadang ada asisten, tergantung melihat banyaknya anak yatim. Mungkin sekian dari saya, Ilham Saputra. Materi selanjutnya hasil wawancara dari KUA Kecamatan Lelea yang akan dijelaskan oleh Mega Salsabila. Mega Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara dan observasi saya di KUA Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Di sini KUA Kecamatan Lelea merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam. Dan secara operasional, KUA ini dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Nah, alamat dari KUA Lelea ini berada dalam Jalan Lelea, Tugu, nomor 13, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Nah, Kepala KUA Lelea sendiri merupakan lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang bernama Abdul Karim SAG MPD. Terdapat 9 pegawai yang terdiri dari 6 PNS dan 3 honorer. Juga terdapat 9 pegawai penyuluh agama Islam honorer. Lanjut. Visi misi dan moto KUA Lelea. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kecamatan Lelea yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Motonya yaitu KUA Kecamatan Lelea yang ramah, yaitu singkatan dari rajin, profesional, dan amanah. Kemudian misinya adalah yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi. Yang ketiga meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat meningkatkan layanan dan bimbingan ke masjid dan kerukunan umat beragama. Yang kelima meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial. Yang keenam memberikan informasi haji serta meningkatkan layanan dan bimbingan manasik haji. Yang ketujuh meningkatkan layanan dan bimbingan pontren, madin, TKTP Al-Quran, dan MTQ-an. Yang kedelapan meningkatkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral. Lanjut.
Jenis-jenis kegiatan lembaga di sini dikelompokkan ya sesuai dengan jabatannya. Yang pertama, jabatan sebagai kepala kantor. Beliau melakukan kegiatan yang pertama nyusun RKT atau rencana kerja tahunan dan rencana kerja operasional. Yang kedua, melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan lintas sektoral. Yang keempat, koordinasi pengawas, penyuluh, dan kerjasama dengan instansi lain. Yang kelima, melaksanakan bimbingan haji reguler. Yang keenam, membina gerakan keluarga sakinah. Yang ketujuh, menerima pendaftaran pernikahan. Yang kedelapan, mengatur jadwal pernikahan. Yang sembilan, bertindak sebagai wali hakim atau adol dalam daerah kerjanya. Yang kesepuluh, melaksanakan bimbingan pranikah. Yang ke-11 melaksanakan pernikahan dan rujuk. Yang ke-12 menyimpan dan membuka nikah dan rujuk. Yang ke-13 membuat laporan kepenghuluan. Yang ke-14 membuat akta ikrar wakaf. Yang ke-15 melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan, maksudnya dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Indramayu. Selanjutnya yang sebagai pegawai teknis dan administrasi. Yang pertama sebagai operator SIM-kah. Kemudian yang kedua mencetak buku nikah ya yang jenisnya NB, N dan NA. Yang ketiga mengambil blanko NR dan kartu nikah. Yang keempat membuat buku duplikat akta nikah. Yang kelima melaksanakan tugas lain dari pimpinan, maksudnya adalah tugas dari kepala KUA Kecamatan Lelea ini. Kemudian ada pegawai ketatausahaan dan kerumah tanggaan. Yang pertama sebagai bendahara pembantu. Yang kedua menulis ekspedisi buku nikah. Yang ketiga mengantarkan laporan rutin bulanan. Yang keempat mencatat surat masuk dan keluar. Yang kelima mengantarkan surat dinas. Yang keenam melayani legalisir akta nikah. Yang ketujuh mencatat buku stok NR. Yang ke-8 mendata dan membukukan inventaris kantor. Yang 9 melaksanakan tugas lain dari pimpinan. Maaf ke atas lagi. Ya, selanjutnya yaitu pegawai penyuluhan, melaksanakan penyuluhan agama Islam. Kemudian sebagai operator siwak dan simkas. Yang ketiga pendataan lembaga keagamaan. Yang keempat melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan. Kemudian pegawai penyuluhan honorer, yang pertama melaksanakan pemberdayaan wakaf. Yang kedua melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah. Yang ketiga pengelolaan zakat. Yang keempat melaksanakan penyuluhan kerukunan umat beragama. Yang kelima melakukan penyuluhan produk halal. Yang keenam melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba, HIV, AIDS. Yang ketujuh pemberantasan aksara Al-Quran. Yang kedelapan penyuluhan radikalisme dan aliran sempalan. Selanjutnya bidang layanan lembaga. Yang pertama peningkatan pengelolaan dan pembinaan penerangan agama. Yang pertama layanannya itu pencanangan desa binaan. Yang kedua khotbah atau ceramah pada masjid di desa-desa. Yang ketiga pembinaan majelis taklim. Yang keempat safari Ramadan. Namun pada saat Covid ini safari Ramadan ini tidak dilaksanakan. Kemudian yang kelima subuh keliling bersama muspika. Yang keenam menghadiri undangan kegiatan peringatan Hari Besar Agama Islam dan resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Terus layanan KUA Lelea juga ini melakukan pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk. Kemudian pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Yang pertama pembinaan keluarga sakinah melalui majelis taklim. Yang kedua pembinaan pranikah dan pasca nikah. Yang ketiga kegiatan kursus calon pengantin atau suscatin. Kemudian ada pelayanan bimbingan zakat, wakaf dan haji. Yang pertama bimbingan tentang kesadaran berzakat dan berwakaf melalui kegiatan khotbah dan ceramah.
Yang kedua, penataan arsip dan pemutahiran data tanah wakaf. Yang ketiga, membuat belangko-belangko pendaftaran tanah wakaf. Yang keempat, sosialisasi cara pendaftaran haji. Kemudian pelayanan bimbingan kemasjidan dan ibadah sosial. Yang pertama, bimbingan manajemen masjid. Terus yang kedua, memfasilitasi penerbitan SK Majelis Taklim dan izin operasional TPQ. Kemudian yang ketiga, melaksanakan distribusi jadwal sholat dan imsakiyah, naskah khutbah Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selanjutnya, pengembangan lembaga. Yang pertama ada peningkatan kualitas pelayanan. Nah, diantaranya yang pertama ada pengadaan, perlengkapan dan peralatan kantor. Yang kedua, pemeliharaan gedung kantor. Yang ketiga, melaksanakan langganan daya dan jasa PDAM, PLN, dan IndiHome. Yang keempat, menggaji pramubakti per bulan. Yang kelima, melaksanakan tugas rohaniawan di lingkungan kerja kecamatan. Yang keenam, melaksanakan tes swab bagi Catin bersama UPTD Puskesmas Lelea. Kemudian yang ketujuh, melakukan penyusunan standar operasional prosedur. Yang kedelapan, pembinaan pegawai setiap hari Jumat. Selanjutnya yaitu ada peningkatan pengelolaan data. Di antaranya yaitu melaksanakan sistem informasi manajemen KUA berbasis web. Yang kedua, menggunakan aplikasi untuk pengelolaan dan penyediaan data atau informasi atau disebut dengan SIMBI. Kemudian pemutahiran data-data majelis taklim. Yang keempat, menyediakan aplikasi sistem informasi masjid atau disebut dengan SIMAS. Yang kelima, menyediakan aplikasi sistem informasi wakaf atau disebut dengan SIWAK. Yang keenam, menyediakan jaringan WiFi IndiHome. Yang ketujuh, menyediakan aplikasi data peristiwa nikah yang berlangsung sebelum berlakunya SIMKah web. Lanjut, di sini juga ada peningkatan kerjasama lintas sektoral. Yang pertama, kerjasama Puskesmas Lelea dan Tugu terkait vaksin dan swab bagi calon pengantin. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan Muspika terkait tentang penanggulangan COVID-19. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan APTQ, kantor kecamatan, dan pihak terkait lainnya. Nah, untuk open recruitment, pendaftaran pegawai, sistem apresiasi dan sanksi, ini diatur oleh Kementerian Agama sendiri. Jadi dari KUA Kecamatan Lelea ini tidak bisa memberikan aturan perihal perekrutmen, pendaftaran pegawai, dan sistem apresiasi sendiri. Kemudian sistem pembinaan pegawai. Yang pertama ada pembinaan pegawai terkait pelayanan prima setiap hari Jumat. Yang kedua, kegiatan keagamaan peringatan Hari Besar Islam. Kemudian ada pembinaan terkait pencatatan nikah. Kemudian pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kemenag. Jadi karena KUA sendiri merupakan unit pelaksana, artinya semua aturan ini dibuat oleh pusat dan KUA ini cuma melaksanakan cuma sebagai pelaksana saja. Nah, pihak KUA ini sebenarnya boleh mengajukan saran yang terbaik untuk peningkatan lembaga kepada Kementerian Agama. Namun keputusan tetap di tangan Kementerian Agama. KUA sebagai pelaksana atas kebijakan dan perintah Kementerian Agama. Kemudian contohnya misalkan ada sanksi untuk pegawai yang tidak disiplin, itu memang yang memantau adalah kepala KUA-nya gitu, tapi tetap keputusan sanksi itu hanya ada di kepala kantor pusat. Jadi nanti dari kepala KUA ini memberikan dan membuat berita acara bahwa ada pegawai yang kurang disiplin atau bermasalah dalam kinerjanya, kemudian diberikan di Kementerian Agama Pusat.
Mungkin itu dari hasil dari observasi dan wawancara saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mega. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Nura Amalia. Yayasan ini tidak ada bimbingan konselingnya karena memang lebih berfokus kepada pengembangan karir masyarakat. Tapi ketika ada masyarakat yang terpilih menjadi staf lembaga tersebut, maka ada pelatihan dari pusat untuk mengikuti pembinaan RPP silabus yang dipimpin oleh narasumber dan membina para staf yang berwenang mengajar paket A, D, sampai C. Sedangkan untuk pelatihan para tutor rias pengantin, wajah, ataupun kreasi antara akan mendatangkan instruktur yang ahli di bidang tersebut. Yang kedua, dari Lajnas YPI, lembaga ini bimbingan konselingnya melalui dakwah atau tausiah dari dai dan guru ngaji yang memang bertugas untuk membina umat agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Terakhir, dari KUA Kecamatan Lelea, unit kantor urusan agama Kecamatan Lelea ini merupakan pelaksana semua aturan diberikan oleh Kementerian Agama. Ustadz KUA hanya menerima pegawai baru yang diperintahkan atau diberi surat keputusan oleh Kementerian Agama langsung. Tes dan ujian langsung dari Kementerian Agama. KUA tidak memiliki hak merekrut pegawai baru, sanksi, dan apresiasi. Begitu pula dengan pembinaan pegawai itu dari pihak Kemenag sendiri, namun perihal konsultasi dan koordinasi untuk pegawai bisa melalui Kepala KUA. Mungkin sekian dari kelompok 10. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semua.